Giring-giring perak. Episode 23. 9 jurus yang diberikan itu yang disebut Nansaganggam, sementara jurus ke-10 yang tak diberikan itu disebut sebagai Nansapinjik. Jurus kunci yang paling tangguh itu disimpan sebagai tindakan berjaga-jaga. Mana tahu murid yang diajarkan ilmu silat itu nanti tiba-tiba berbalik melawan sang guru. Maka jurus kunci yang satu itulah yang akan dipergunakan sang guru sebagai pembela dirinya. Kedengarannya mustahil seorang murid akan melawan pada gurunya. Namun bidal, agiahkan Nansaganggam, tinggalkan Nansapinjik, itu memang terjadi dalam dunia persilatan di Minangkabau. Begitu sejak Saisua. Konon itu pula sebabnya kenapa silat di Minangkau makin lama makin surut. Kini Tuanku Nan Rence ingin mengetahui bagaimana ciri-ciri kedua pendekar yang disebut oleh Tuo Lintou itu sebagai pemilik ilmu tikam Tuo tersebut. Si giring-giring perak menanti dengan tegang. Adakah salah seorang di antara kedua pendekar itu yang menjadi gurunya? Tuo Lintou tadi termenung sejenak. Dia kelihatan berpikir keras. Saya rasa, mustahil kedua pendekar itu yang menjadi guru si giring-giring perak. Tapi entahlah, dunia ini banyak menyimpan rahasia yang tak pernah terungkapkan oleh manusia. Tuo Pagaruyung, menurut cerita yang pernah saya dengar, mempunyai tubuh tinggi kurus, berambut putih dan bermuka licin. Sementara Perpatih Batangan Ameh karena tangannya bila dia mempergunakan tikam Tuo itu, bersinar kekuning-kuningan. Nah itulah ciri kedua mereka menurut yang saya ketahui. Tuo Lintou menatap pada si giring-giring perak setelah habis berbicara. Demikian juga yang lainnya. Tuanku Nan Renceh kembali berbicara. Nah anak muda, adakah di antara kedua orang yang disebutkan oleh Tuo Lintou ini yang sama tanda-tandanya dengan gurumu yang mulia? Si giring-giring perak menarik nafas. Nampaknya dia kecewa. Lalu berkata perlahan. Tidak. Guruku ciri-cirinya adalah berbadan semampai, berambut dan beralis mata hitam dan berkulit kuning. Dia lebih mirip seorang bangsawan daripada seorang guru silat. Semua orang mengerutkan kening. Coba membayangkan orang dengan tanda-tanda yang disebutkan oleh anak muda ini. Siapa yang memiliki tanda-tanda seperti itu? Mereka pada berpikir keras. Apakah usianya kelihatan sudah tua? Tanya Rajo Tuo. Nampaknya memang sudah tua, tapi saya tak bisa menerka berapa usianya. Bagaimana pakaiannya? Tanya Datuk Nan hitam pula. Dia selalu berpakaian serba putih seperti pakaian yang saya kenakan ini. Seorang pendekar bertubuh semampai, berambut dan beralis mata hitam, dan selalu berpakaian serba putih. Siapakah pendekar yang pernah memakai pakaian seperti itu? Yang hadir di rumah Rajo Tuo saat itu saling pandang dan saling berpikir keras. Namun tak satu pun di antara mereka yang mengetahui ada seorang pendekar yang serupa tanda-tandanya seperti yang disebutkan oleh anak muda tersebut. Tiba-tiba Tuanku Nan Renceh kembali angkat bicara. Tuo Lintou telah menceritakan kepada kita tentang kedua pendekar yang memiliki ilmu itu, bahwa salah seorang di antara mereka mempunyai pula murid yang tak diketahui, atau mereka mempunyai saudara seperguruan yang lain yang mungkin menjadi guru si giring-giring perak. Pertanyaan ini menyadarkan mereka tentang kemungkinan yang bisa saja terjadi itu. Rajo Tuo menyambung ucapan Tuanku Nan Renceh. Ya. Hal itu bisa saja terjadi. Mungkin Perpatih Batangan Ameh mempunyai saudara seperguruan yang sama-sama mendapatkan ilmu itu dan kemudian dialah yang menjadi guru si giring-giring perak. Tapi ada satu hal yang juga belum jelas dari cerita Tuo Lintou tadi, yaitu siapakah guru Perpatih Batangan Ameh. Orang-orang dalam rumah itu kembali saling berpandangan. Tuo Lintou sendiri jadi termenung. Lama dia berpikir. Kemudian mengangkat kepala dan bicara. Maafkan, saya tak mengetahui apakah ada saudara seperguruan Tuo almarhum itu. Tapi seingat saya,
dan ini tak pasti, beliau tak pernah mempunyai saudara seperguruan. Tentang siapa gurunya, saya juga tak pernah mengetahui. Sebab waktu itu usia saya masih muda. Ketika saya masih belajar di sasarannya, beliau sudah meninggal dunia. Semua orang kembali saling tukar pandangan. Kembali Tuanku Nan Renceh bicara. Baiklah, letaklah tak saudara seperguruannya. Masih ada dua kemungkinan. Pertama, apakah tak mungkin Perpatih Batangan Ameh itu yang menjadi guru si giring-giring perak, atau barangkali guru Perpatih itu sendiri yang menjadi guru anak muda ini? Saya rasa hal itu mustahil. Sebab Tuo sudah lama almarhum. Kalau dia sendiri sudah usur apalagi gurunya. Tapi saya pernah mendengar bahwa Perpatih yang bergelar Batangan Ameh itu sebenarnya tidak mati, melainkan mengasingkan diri ke suatu tempat yang tak diketahui. Apakah itu benar? Maaf, ini sebenarnya masalah perguruan silat Lintau. Tapi untuk menolong anak muda ini, tak ada salahnya hal itu kita bicarakan. Karena tak ada sesuatu yang harus dirahasiakan dari hal itu. Semua orang, termasuk Tuo Lintau itu sendiri, jadi kaget mendengar ucapan Tuanku Nan Renceh. Tak diduga. Tuanku mengetahui cukup banyak tentang perguruan kami. Saya hanya mendengar cerita. Siapa yang takkan tahu tentang perguruan silat Lintau yang kesohor itu? Namun apakah benar Tuo tahu dengan pasti bahwa Perpatih yang mulia itu telah meninggal? Tuo Lintau termenung. Sementara si giring-giring perak menanti dengan tegang. Memang tak ada di antara kami murid persilatan Lintau yang pasti tentang kematian Tuo tersebut, jawabnya. Semua orang tertegun. Tapi Tuo Lintau menyambung lagi dengan cepat, namun, saya rasa beliau juga bukanlah guru giring-giring perak. Sebab beliau bertubuh pendek dan berkepala botak. Berlawanan dengan guru anak muda ini yang bertubuh semampai dan berambut serta alis mata hitam. Semua orang, termasuk Tuanku Nan Renceh, kembali termenung mendengar kenyataan yang tak dapat dibantah ini. Tuanku Nan Renceh kembali angkat bicara. Saya dapat menerima kebenaran yang diucapkan Tuo Lintau. Memang mustahil bahwa Perpatih Batangan Ameh lah guru anak muda ini. Tapi ada sedikit harapan. Guru yang mulia Perpatih juga tak diketahui siapa orangnya. Nah, apakah tak mungkin gurunya itu pula yang menjadi guru giring-giring perak? Apakah hal itu mungkin? Sebab menurut Ranji, usia beliau sudah tinggi sekali. Kalau sampai saat ini beliau masih hidup, maka usianya sudah melebihi 150 tahun. Datuk berbaju kafan menyela pembicaraan. Tak ada yang mustahil. Di Tilatang Kamang banyak petani-petani berusia seperti itu. Mereka tetap sehat walafiat meski tiap hari kerja keras. Yang menyebabkan mereka bertubuh sehat adalah karena hati mereka bersih di samping selalu memakan sayur-sayuran segar yang mereka tanam sendiri di ladang mereka. Kalau petani saja ada yang berusia sebanyak itu, maka di kalangan pesilat hal tersebut tak lagi sesuatu yang aneh. Pesilat-pesilat yang mencapai suatu tingkatan ilmu yang tinggi, biasanya memilih gunung yang berhawa sejuk dan bersih untuk bersemedi mengasingkan diri. Di gunung dengan udara yang segar, orang bisa bertubuh sehat dan berumur panjang. Hal seperti itu banyak terjadi di Cina sana dan di pegunungan Tibet. Banyak pesilat-pesilat dari Butong Pai atau Xiao Lim Pai yang berusia lebih dari 150 tahun. Tuanku Nan Renceh berhenti sebentar. Menatap keliling, lalu menatap pada si giring-giring perak. Anak muda, kalau saya tak salah dengar dari guru saya, pemilik ilmu tikam Tuo yang menurunkan ilmunya pada Perpatih Batangan Ameh yang menjadi nenek guru Tuo Lintau ini, adalah seorang pendekar yang berasal dari Pariangan, Padang Panjang. Yaitu sebuah negeri asal Minangkabau, sebelum Pagaruyung menjadi ibu negeri. Dia bernama Tan Tejo Alam bergelar Malaikat Batangan Saribu. Ya Tuhan, benar itu. Benar.
Saya baru ingat hal itu pernah diceritakan kakak seperguruan saya. Tapi sudah lama berselang. Lama sekali, hingga sangat sulit saya mengingatnya tadi. Terima kasih tuanku. Tuanku rupanya benar-benar lautan ilmu. Tempat orang bertanya dan tempat orang mengadu. Ujar Tuo Lintao. Saya hanya mengingat kembali apa yang pernah saya dengar melalui cerita orang. Kalau saya tak salah, Tante Jo Alang bergelar malaikat batangan seribu karena tangannya amat cepat dan tangguh dalam berkelahi. Bila orang berkelahi melawannya, orang seperti menghadapi 1000 tangan. Kalau menghadapi 2 tangan saja kita kalang kabut, bayangkanlah kalau harus menghadapi 1000 tangan. Apalagi kalau ilmu silatnya dia campur dengan tikam tuo. Menurut yang saya dengar pula, kalau dia masih hidup maka usianya kini paling-paling baru 140 tahun. Sedangkan ciri-ciri tubuhnya semampai dan berambut serta beralis hitam sangat sesuai dengan ciri-ciri guru giring-giring perak. Saya kira dialah gurumu yang mulia itu anak muda. Engkau berbahagia mendapat ilmu dari seorang sakti dan berbudi luhur. Sebab, menurut cerita guru saya almarhum, malaikat batangan seribu dari Pariangan, Padang Panjang, itu adalah seorang berbudi luhur yang menyebarkan kebaikan di negeri ini. Dia suka menolong orang yang tertindas. Semua yang hadir pada berbisik. Dan si giring-giring perak lalu berkata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian pendekar-pendekar semua, yang telah begitu memperhatikan saya. Saya bersyukur, siapa sebenarnya guru saya akhirnya saya ketahui juga. Kalau kelak saya tetap juga tak bisa mengetahui siapa ayah bunda saya, tapi kini sekurang-kurangnya saya telah mengetahui siapa guru saya. Dialah yang sampai saat ini saya anggap pengganti ayah bunda saya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian pendekar sekalian, yang telah menunjukkan jalan terang pada saya, untuk mengetahui siapa guru saya. Tapi apakah tak lebih baik kini, kalau kita membicarakan bagaimana jalan keluar membebaskan Putih Nuri, Siti Nilam dan Uniang istri Datuk Sipasan? Orang kembali saling bertatap. Bisik-bisik kembali terdengar. Saya ingin datang ke Bukit Tambun Tulang secepatnya. Kalau bisa malam ini juga saya berangkat menuju bukit tersebut. Si giring-giring perak berkata lagi. Tapi apakah dia memang benar menuju Bukit Tambun Tulang? Tuanku Nan Renceh balik bertanya. Ketika semua orang masih termangu atas pertanyaan ini, dia menyambung lagi. Sebab, seperti sama-sama kita ketahui, selain Bukit Tambun Tulang, Gunung Rajo dekat Bancah Laweh di tanah datar juga merupakan markas mereka. Sebab di sanalah Pandeka Sange bermarkas. Apakah tak mungkin Harimau Kumbang membawa mayat adik seperguruannya dan Pandeka Sange ke sana? Saya rasa dia akan kembali ke Bukit Tambun Tulang. Sebab menurut kebiasaan perguruan, mayat-mayat murid yang mewakili guru mereka, berkubur di dekat perguruan mereka. Saya merasa pasti bahwa Pandeka Sange dan mayat Gampo Bumi dia bawa ke Bukit Tambun Tulang. Barangkali Harimau Kumbang juga berniat untuk mengajak gurunya Harimau Tambun Tulang untuk turun gunung membasmi orang yang membunuh muridnya itu, ujar Rajo Tuo, ayah Putih Nuri. Ucapannya disambung oleh Datuk Sipasan. Benar, saya rasa dia memang pergi ke sana. Saya sependapat dengan si giring-giring perak, bahwa kalau mungkin saya juga akan ke sana malam ini. Sebab biasanya tak ada perempuan yang selamat di tangan penyamun-penyamun itu. Semua yang hadir dapat menerima dan mengerti perasaan datuk ini. Betapa tidak, istrinya terdapat di antara perempuan-perempuan yang tertawan oleh penyamun yang terkenal pemakan masak mentah itu. Kalaupun yang tertahan itu adalah istri mereka, mungkin mereka takkan bisa sesabar datuk ini. Saya juga sependapat dengan datuk, jawab tuanku Nan Renceh, tinggal lagi kini bagaimana kita datang menyerbu ke sana tanpa masuk perangkap. Sebab banyak cerita yang telah didengar,
bahwa selain penyamun di sana pandai menjebak setiap orang yang datang, hingga mudah mereka membunuhnya dengan senjata. Maka di bukit yang seram itu, di mana juga bersarang harimau yang buas, juga banyak dipasang perangkap-perangkap yang bisa membunuh orang yang terjeblos ke dalamnya. Nah, Datuk dan si giring-giring perak yang pernah lewat di bukit itu, apakah sempat mempelajari keadaan bukit tersebut? Datuk Sipasan mengeleng dan menarik nafas berat. Waktu itu kami hanya berniat untuk lewat. Tiba-tiba saja tanpa kami ketahui kami telah terperangkap. Di sekitar kami berhamburan lebih dari 2 lusin penyamun. Tak seorang pun di antara kami yang tahu situasi di bukit itu. Bahkan kami hampir saja takkan hidup kalau saja si giring-giring perak tak segera muncul di waktu yang tepat. Datuk Sipasan memandang pada si giring-giring perak. Anak muda ini dapat memahami apa yang sedang terpikirkan oleh Datuk itu. Sebenarnya dia datang dari kaki Gunung Tandikat, turun ke sebelah selatan. Tanpa dia sadari, dia berada di Bukit Tambun Tulang yang kesohor itu. Ketika dia tengah menempuh jalan setapak di antara lebatnya rimba, tiba-tiba ada desahan angin yang lembut sekali. Kalau orang yang tidak mempunyai kepandaian tinggi, pastilah menyangka bahwa hembusan angin lemah itu adalah angin biasa. Tapi indera anak muda itu amat tajam. Dia tahu ada bahaya yang mengancam dirinya. Dia segera berbalik ke arah angin yang bertiup dari arah belakangnya. Tangannya siap untuk memukul serangan yang datang. Namun dengan terkejut dia melihat seperti dahan kayu yang berkilat hitam meluncur padanya dengan bahagian depan yang terbuka lebar dan gerigi yang menyeringai menakutkan. Ular pucuk. Desisnya dengan jijik. Dia menarik tangannya yang akan membalas pukulan itu dengan cepat. Kemudian dengan gerakan yang hampir-hampir terlambat, dia melompat ke samping. Ular pucuk itu meluncur hanya sejari di samping lehernya. Namun sebahagian dari tubuhnya masih melilit di dahan rendah. Kini kepalanya terangkat menghadap pada si giring-giring perak. Anak muda ini sudah terbiasa dalam perkelahian dan bahaya yang menyeramkan. Namun melihat cara ular itu menghadapinya, bulu tengkuknya bergidik habis-habisan. Ular pucuk itu sebenarnya berwarna hijau dengan sedikit belang merah. Besarnya sebesar betis orang dewasa. Belum pernah dia mendengar ular pucuk sebesar itu. Dapat dibayangkan betapa lamanya ular itu hidup di dunia, dan betapa lengang dan berbahayanya bukit ini. Kepala ular itu terangkat ke arahnya. Taringnya yang 2 buah itu menyeringai disertai lendir yang baunya sangat memuakkan. Kepala ular itu bergoyang. Nampaknya jalan setapak yang dia lalui memang tempat yang baik untuk ular tersebut menanti mangsa. Buktinya sekarang, tubuhnya tertegak di antara 2 batang kayu yang menghalangi geraknya ke belakang. Kalaupun tadi dia melompat ke samping lain, maka di sana menanti rerimbunan rumpun rotan berduri. Lagi-lagi jebakan yang mematikan. Satu-satunya jalan adalah mundur lagi ke jalan pertama. Itu berarti harus melewati dahan di mana ular pucuk itu bergayut. Dan tiba-tiba ketika matanya sudah terbiasa akan kegelapan tempat yang lembab itu, dia melihat beberapa tulang belulang. Ya Tuhan, tengkorak manusia. Bisiknya dengan hati dipenuhi rasa jijik. Dia makin bergidik ketika dia mengetahui bahwa di sekitar tempatnya tegak itu ternyata lebih dari 4 tengkorak manusia tergeletak. Tidak hanya itu, dia juga lihat tengkorak binatang. Mungkin babi atau monyet. Ya Tuhan, rupanya ini merupakan kerajaan kecil dari binatang yang kini mendesis menjijikkan di hadapannya ini. Saat itu, kepala ular itu meluncur lagi. Dia yakin, tanpa melepaskan lilitannya, ular itu takkan berhasil mencapai dirinya. Paling-paling panjang tubuh ular itu hanya 3 depa. Sementara jarak antara dia dan ular itu ada sekitar 5 depa. Makanya dia dapat sedikit tenang. Sebab kalau akan mencapai dirinya juga, ular itu haruslah turun dulu ke tanah.
Tapi kejadian berikutnya hampir-hampir tak dapat dipercayai oleh anak muda ini. Ular itu memang melepaskan lilitan tubuhnya di dahan kayu tadi. Tapi ular itu bukannya turun ke tanah terlebih dahulu seperti yang dia duga. Melainkan meluncur terus ke arahnya. Persis seperti kelelawar yang dapat terbang. Dengan berseru kaget dan muka pucat, dia menghantamkan tangannya dan melambung tinggi ke atas. Hantaman tangannya berisi tenaga dalam yang tangguh. Kalau hanya sekedar batang kayu sebesar betis, meski tangannya tidak bersentuhan dengan batang kayu itu, tetapi angin hantaman tersebut mengenainya, maka batang kayu itu dijamin akan kupak. Tapi ketika melambung ke atas itu, dengan terkejut dia melihat betapa ular itu seperti berbelok di udara dan berhasil mengelakkan serangan tenaga batinnya. Kini ular itu, tanpa diketahui bagaimana caranya, melambung pula ke atas. Memburu dirinya yang kini tengah bergayut di sebuah dahan. Ular iblis. Desisnya dengan jijik dicampuri rasa berang. Ketika ular itu hampir melilit tubuhnya. Tangan kanannya berpegang kuat-kuat ke dahan tempat dia bergayut. Sementara tangan kirinya dengan cepat mematahkan sebuah dahan sebesar lengan anak kecil yang berada dekat dirinya. Dan dengan masih tetap bergayut itu, dahan kayu itu dia hantamkan ke kepala ular tersebut. Ular ini nampaknya tak menyangka bahwa manusia yang satu ini akan mampu memberikan perlawanan seperti itu. Kepalanya kena dihantam dahan kayu dan tubuhnya terpukul ke bawah. Namun ekornya masih sempat melibas ke atas. Menghantam seperti tombak menusuk ke arah mata si giring-giring perak. Kembali anak muda ini dibuat terkejut. Ular itu seperti seorang pesilat tangguh saja. Bisa mempergunakan setiap bahagian tubuhnya untuk membinasakan musuh. Kembali dahan di tangannya dia hantamkan. Ekor ular itu sampai putus dia sabet dengan dahan kayu itu. Tapi meskipun tubuhnya telah putus sekitar 2 jengkal pada bahagian ekor, dan darah mengucur dari bekas tubuhnya yang putus, tatkala sampai di tanah kepalanya terangkat sekitar sedepa ke atas. Mulutnya menganga ke arah tubuh si giring-giring perak yang bergantungan 5 depa dari permukaan tanah. Bukan main jijiknya anak muda ini melihat perangai ular itu. Sebenarnya saat itu dengan mudah dia meninggalkan tempat tersebut. Dengan melambungkan diri jauh-jauh dari tempatnya bergantung, dia bisa pergi meninggalkan ular iblis itu. Namun anak muda ini berpikiran lain. Kalau ular itu dia tinggalkan hidup, maka dia yakin akan lebih banyak lagi korban yang akan berjatuhan. Karena itu, ular celaka ini harus dia habisi. Agar berakhir pula bencana yang dia sebarkan di jalan setapak ini. Dengan pikiran begitu dia lalu menanti ular tersebut. Ular itu nampaknya memang berniat pula menghabisi nyawa musuhnya. Belum pernah dia mendapat perlawanan yang begini sengit dari mangsanya. Dengan berang yang tak kepalang ular pucuk besar itu mulai melilit dan menjalar ke pohon di mana anak muda itu masih bergantungan di dahannya. Cara ular itu melilit naik, dengan kepala tetap tegak dan mulut mendesis serta lidah yang berlendir dan bercabang yang setiap saat menjulur keluar, menimbulkan perasaan jijik yang luar biasa pada hati si giring-giring perak. Masih menggantung di dahan tersebut dia menanti ular itu merambat ke arahnya. Dahan yang dia gantungi itu besarnya sebesar lengan. Tapi di pangkal dahan yang melekat pada pohon tersebut besarnya sekitar paha lelaki dewasa. Anak muda itu menanti ular tersebut merayapi pangkal dahan yang dia gelayuti. Kini saatnya kepala ular itu mulai merayap di pangkal dahan itu. Si giring-giring perak menyalurkan tenaga dalamnya ke dahan itu. Ketika kepala ular itu baru saja sejengkal merayapi pangkal dahan kayu tersebut, si giring-giring perak menggenjot tubuhnya ke bawah. Dengan perhitungan yang amat cermat, pangkal dahan itu rengkah. Karena tubuhnya masih melilit batang kayu, kepala ular itu otomatis masuk ke celah pangkal kayu yang baru patah sepertiganya itu.
Dan saat itulah si giring-giring perak melepaskan dahan tempatnya bergantung, lalu terjun ke tanah. Dahan itu melenting kembali ke atas. Pangkalnya yang rengkah tadi bertaut tiba-tiba. Dan leher ular pucuk itu terjepit di sana. Terdengar suara desis yang menjijikkan. Dan tubuh ular itu melecut-lecut ke batang kayu tersebut. Matanya seperti melotot ke arah si giring-giring perak yang berada di bawah. Tak lama setelah itu kepalanya terkulai. Ular celaka itu mati. Terjepit di antara rengkahan dahan kayu di mana dia pernah berkuasa entah berapa lama. Anak muda itu menatap keliling. Ke arah tengkorak dan tulang belulang manusia dan hewan yang campur aduk. Kemudian dia meninggalkan tempat itu. Melangkah ke arah selatan. Saat itulah dia mendengar pekik dan suara senjata beradu di kejauhan. Dia segera mendekat. Dan yang sedang bertarung itu ternyata rombongan Datuk Sipasan yang sedang dalam perjalanan dari Pariaman ke Luhak Tanah Datar. Kini, di rumah Rajo Tuo, ayah Putih Nuri mereka tengah membicarakan kemungkinan adanya perangkap di Bukit Tambun Tulang itu. Seingat saya hanya berada di sekitar bukit itu setengah hari. Tak ada perangkap buatan manusia yang saya temui. Kecuali binatang buas seperti ular. Hanya itu yang saya ketahui. Tidak ada perangkap sampai saat saya bertemu dengan rombongan Datuk Sipasan. Tapi itu bukan jaminan bahwa di sana tak ada perangkap. Mungkin kebetulan saja saya tak menemuinya. Malam itu mereka membicarakan bagaimana jalan terbaik untuk membebaskan wanita-wanita yang tertawan itu. Akhirnya didapat kesepakatan bahwa yang pertama berangkat ke sana adalah si giring-giring perak. Dia bisa duluan dengan mengendarai kuda yang dirampas dari serdadu Belanda siang kemarin di Pasar Banto. Kemudian Datuk Sipasan serta yang lain-lainnya akan menyusul mendekati bukit itu dari arah Gunung Rajo. Artinya dia harus memutar jalan arah ke Danau Singkarak. Kemudian melintasi Ngarai dan muncul di Bukit Tambun Tulang dari arah Pariaman. Sementara rombongan Datuk Sipasan akan mendekati Tambun Tulang dari arah Balingka. Kemudian menurun ke Malalak dan terus ke Kapalobanda. Pagi harinya, dengan kuda janggi rampasan dari kompeni beberapa hari yang lalu, si giring-giring perak meninggalkan Kampung Pisang menuju ke selatan. Derap kuda tersebut membangunkan penduduk di subuh itu. Di antara derap langkah kaki kuda, sayup-sayup terdengar suara giring-giring. Tak salah lagi, suara itu adalah dering giring-giring perak di kaki anak muda berbaju serba putih tersebut. Di punggung kudanya, beberapa hal melintas dalam pikiran anak muda itu. Tentang Putih Nuri dan Siti Nilam yang dalam tahanan Harimau Kumbang. Bagaimana nasib kedua gadis itu dalam tahanan Harimau Kumbang? Benarkah setiap perempuan yang mereka tangkap mereka sikat? Apakah perempuan-perempuan itu tak terselamatkan lagi? Bagaimana kalau memang benar mereka tak lagi bisa dia selamatkan kehormatannya? Bulu tengkuknya merinding mengingat nasib yang akan menimpa perempuan-perempuan makang tersebut. Kemudian dia ingat soal gurunya. Dia ingin bertemu dengan gurunya sebelum berhadapan dengan Harimau Kumbang. Dia tahu, sebagaimana semua orang di Minangkabau ini juga mengetahui, bahwa Harimau Tambun Tulang adalah seorang pesilat yang jarang tandingannya. Karena itu dia harus bertemu muka dengan gurunya. Dia memang mempunyai ilmu simpanan, tikam tuo. Ilmu yang sebenarnya belum pernah dia pergunakan. Kecuali sebagai suatu percobaan, tatkala melawan Harimau Kumbang kemarin. Dia yakin akan ketinggian ilmu Harimau Tambun Tulang. Tikam tuo memang merupakan ilmu batin yang jarang duanya di Minang. Tapi apakah tidak ada ilmu batin lain yang juga sama atau bahkan melebihi ketangguhan ilmu tersebut? Sebab, sifat ilmu bela diri, dimanapun asalnya, adalah menurut kodrat alam. Tidak kekal. Sama dengan alam, yang berubah di tiap pergantian waktu, yang muda jadi tua, yang tua lapuk, kemudian mati. Atau yang kecil jadi besar,
setelah besar dia jadi kuat. Ada namun lagi kodrat alam yang mengalahkannya. Begitu pula ilmu. Manusia selalu mencari yang lebih baik. Selalu mencari jalan untuk saling mengatasi. Harimau Tambun Tulang adalah pesilat yang telah malang melintang dalam dunia persilatan di Minangkabau. Malang melintang dalam kurun waktu yang hampir selama 100 tahun. Alangkah lamanya waktu berkuasanya penguasa Bukit Tambun Tulang ini. Apakah tidak mungkin, dalam masa yang demikian lama dia memperdalam ilmunya, atau menciptakan ilmu lain yang jauh lebih tangguh dari tikam tuo? Dengan pikiran begitulah si Giring-Giring Perak berniat menemui gurunya. Tapi jika kini dia menemui gurunya, itu berarti dia harus datang ke Gunung Talang di daerah Kubang Tigobale. Tapi dari Luhak Agam ini alangkah jauhnya tempat itu. Bisa memakan waktu berhari-hari baru sampai di sana. Karenanya adalah mustahil dia menemui gurunya dalam keadaan mendesak sekarang. Tak ada jalan lain, dia harus datang sendirian ke Bukit Tambun Tulang. Sendirian mendahului Tuanku Nan Renceh, Datuk Sipasan dan yang lain-lain. Mendahului waktu yang ditetapkan Harimau Kumbang. Bahwa dia harus datang ke bukit itu 2 purnama lagi. Mudah-mudahan dengan kedatangannya lebih awal Harimau Tambun Tulang belum berada di bukit tersebut. Kalau hanya melawan Harimau Kumbang dan Pandeka Sange yang telah terluka, rasanya dia masih bisa memenangkan pertarungan. Sana tapi kalau dia ada Harimau Tambun Tulang, maka itu memang cukup sulit baginya. Sambil tetap memacu kudanya ke arah Luhak Tanah Datar, dia berharap agar Harimau Kumbang belum sempat menghubungi gurunya yang ke Sohor itu. Bersambung.